wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin al-hadi ila siratil mustaqim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Hadapan guru aku kita bersama Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wakil talqin para sahabat Dr. Andes Musadi yang saya hormati, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait Bapak Abdus Syukur sekeluarga. Kita doakan semoga Bapak Abdus Syukur sekeluarga senantiasa kabul maksud dan tujuannya, hajat-hajatnya. Allah berkahi keluarganya, Allah mudahkan rezeki yang halal, Allah jauhkan dari segala malapetaka dunia dan akhirat. Allah berkahi semuanya segalanya. Demikian juga hajat-hajat kita semua Allah kabulkan. Karomah bangsa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan, kembali lagi kita syukuran ya. Jadi majelis manaqib ini sama juga dengan majelis syukuran. Kita mewujudkan syukur kita dengan hadir dalam manaqib. Maka orang-orang yang hadir dalam manaqib adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena majelis manaqib ini majelis syukuran. Orang yang hadir adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Janji daripada Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti dan pasti Allah akan selalu menambah lagi kebaikan-kebaikan buat kita. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bersyukur atas menu utama, menu istimewa, menu yang sangat bergizi, bukan yang di atas meja itu, bukan, tetapi menu rohani, menu yang sangat istimewa. Ini menu pilihan langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan pilihan para sahabat, bukan pilihan para ulama, pilihan langsung Kanjeng Nabi. Sebagaimana sabda beliau, cabang iman itu ada 70 lebih, tidak sampai 80. Jadi cabang iman itu ada 70 lebih, bisa lebih 1, bisa lebih 9, yang penting tidak sampai 80. Dan cabang iman tertinggi adalah la ilaha illallah. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa bermanaqib, syukuran atas menu yang sangat bergizi ini, menu utama, menu istimewa ini. Bukan berarti sebelum kita mendapatkan talqin kita nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Kalau mengucap la ilaha illallah sudah dari kecil sudah fasih. Bahkan orang kafir juga bisa kalau dia mengucap la ilaha illallah. Burung beo juga bisa kalau diajar. Tetapi kita mendapatkan la ilaha illallah yang sudah ditanam, dilarutkan ke dalam bulu kita, pori-pori kita, kulit kita, sumsum kita, darah daging kita, melalui talqin. Bukan la ilaha illallah yang diucapkan di mulut, bukan la ilaha yang ditulis di kertas, di kaligrafi, bukan.
Tetapi la ilaha illallah yang sudah dilarutkan ke dalam bulu, kulit, tulang, sumsum. Inti la ilaha illallah sudah menyatu. Sebagaimana Allah menyatukan antara manis dengan gula, asin dengan garam. Gak ada satu profesor pun yang bisa memisahkan. Ada nggak kira-kira toko yang menjual ini garam, ini asinnya gitu, dipisah? Ini gula, ini manisnya? Nggak ada. Manis dengan gula sudah menyatu, sudah larut. Begitu juga dengan asin dan garam sudah menyatu, sudah larut. Demikian juga dengan la ilaha illallah yang sudah kita terima, ini sudah menyatu dengan daging, dengan sumsum, dengan tulang kita. Bukan la ilaha illallah yang diucapkan. La ilaha yang sudah dilarutkan, sudah menyatu. Ini nikmat yang paling agung. Bukan yang namanya talqin itu bukan membisikkan telinga orang yang lagi sakarat, itu bukan. Atau mengajari orang yang sudah dikubur. Kalau mau seperti itu ya silahkan. Kita kan tidak menyalahkan ajaran orang. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkannya itu ketika beliau masih hidup di dunia ini, masih segar bugar. Mendapatkannya di Gua Hiro langsung dari Allah melalui guru beliau, melalui Ruhul Amin, ruh yang dipercaya oleh Allah, yaitu malaikat Jibril. Dan kita mendapatkannya juga langsung melalui pewaris penerus silsilah yang ke-38, yaitu guru agung kita Panggesaba Abarus. Karena kalau la ilaha illallah ini tidak dilarutkan melalui talqin, Bapak Ibu ya, setinggi apapun ilmu seseorang, setinggi apapun ilmu sampai seorang ketua majelis ulama, bukan Indonesia, ulama dunia sekalipun, kalau la ilaha illallahnya itu hanya masih di mulut, itu ketika kakinya melangkah masuk ke kamar kecil, itu sudah harus ditinggalkan itu. Ketika jongkok di atas toilet, di atas kloset, itu sudah harus ditinggalkan itu la ilaha illallah. Gak mungkin la ilaha illallah, la ilaha di kamar kecil. Gak mungkin. Karena itulah sebelum kita masuk, maka la ilaha illallahnya itu, inti daripada la ilaha illallahnya itu sudah dilarutkan dulu ke dalam bulu kita, sumsum, tulang sampai darah. Sehingga ketika mulut sudah nggak boleh berkata-kata lagi, inti daripada la ilaha illallah ini sudah nggak kemana-mana, sudah menyatu. Alhamdulillah. Ini pentingnya kita ini mendapatkan talqin dzikir, talqin dzikir dari ahlinya. Ini untuk melarutkan, menanamkan la ilaha ke dalam tadi bulu yang sudah menyatu dengan kulit, sumsum, tulang dan sebagainya. Inti la ilaha illallahnya sudah menyatu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bulu yang kita dicabut itu kan kita merasakan sakit, Bapak ya. Ya, bulu kita ini rambutnya dicabut, itu kan sakit ya. Yang sakit apanya itu? Yang sakit apa? Yang ketika bulu kita dicabut itu yang sakit apanya? Yang sakit itu saya. Yang sakit apa? Saya. Kayak gitu kan? Yang sakit saya. Saya itu di mana ya? Saya yang di atasnya ada kepala, yang di samping ada telinga, ada tangan, ada kaki yang diseret-seret. Ini Bapak Ibu datang ke sini karena ada saya. Kalau sayanya sudah nggak ada, Pak, dipukul, dicambuk, ditembak sekalipun ya nggak merasakan apa-apa. Kalau sayanya sudah tidak ada, begitu. Sekarang ini kita berkumpul ini. Kita berkumpul, setelah selesai nanti kita berpisah Bapak Ibu ya, pulang ke rumah masing-masing.
maka sayanya saya ini ada di sayanya Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu, sayanya Bapak Ibu sudah ada di hati saya. Ya. Makanya nanti ketika berpisah ada istilah jauh di mata, dekat di hati. Kenapa? Dan sekarang saya nggak perlu ingat. Kenapa kita perlu ingat Allah? Karena kita jauh dengan Allah. Kalau dekat seperti sekarang ini, saya nggak perlu ingat Pak Haji Andi. Wah, Pak Haji Andi di sebelah saya, kenapa saya harus ingat? Kan gitu. Tapi nanti kalau sudah jauh, ya saya ingat Pak Haji Andi. Jauh di mana, dekat di. Kenapa kita mesti ingat Allah? Karena kita jauh dengan Allah. Maka cara ingat Allah yang paling mudah, yang paling utama adalah dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un mukhalafatu lil hawa. Kita mesti ingat. Mesti ingat. Dan talqin itu, ini kan kadang ada yang belum paham tentang talqin dzikir kan? Talqin itu bukan untuk merubah ajaran Islam kita. Ketika kita talqin, ya Islamnya sama, rukun Islamnya ada 5, sholatnya juga sama, mulai takbir sampai assalamualaikum. Kita sholat berjamaah kan, mulai takbir sampai assalamualaikum. Nggak ada setelah talqin diganti bukan assalamualaikum, tapi waalaikumsalam misalnya. Imamnya assalamualaikum, jamaahnya waalaikumsalam, batal itu. Jadi talqin itu bukan untuk merubah syariat yang sudah kita pahami. Justru ajaran ini, ajaran Toreko ini untuk menyempurnakan agama kita, untuk mematangkan ajaran. Itu tujuan daripada talqin dzikir. Sehingga dengan amalan ini Bapak Ibu ya, ibadah kita ini menjadi ibadah yang sampai kepada Allah. Karena sekencang apapun, sekuat apapun kita mengucapkan syahadat, itu hanya sampai di telinga orang. Asyhadu alla ilaha illallah, hanya sampai di telinga. Sholat kita juga begitu. Sampai jidat kita hitam, jidat kita sobek ya. Bahkan sholat di depan Ka'bah sekalipun hanya sampai di atas sajadah, tidak sampai kepada Allah. Zakat kita hanya sampai ke tangan orang lain, tidak sampai kepada Allah. Puasa kita hanya sampai di perut yang lapar dan haus saja, tidak sampai kepada Allah. Haji kita hanya sampai di Mekah Madinah, tidak sampai kepada Allah. Ibadah kita akan sampai kepada Allah. Syahadat kita, sholat kita, zakat, haji dan seterusnya akan sampai kepada Allah, manakala sayanya itu pergi kepada Allah. Ketika sayanya ingat kepada Allah. Idza dzaqaral qalbu tara ila qalbi. Jika hati mengingat sesuatu, maka dia terbang menuju yang diingat itu. Kalau hati kita ingatnya pasar ketika sholat, ya, sampainya kemana? Pasar. Makanya di sini pentingnya kita bersyukur, kita mendapatkan nikmat yang sangat agung, yang sangat istimewa, menu yang sangat istimewa ini. Sehingga inilah yang akan menyampaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal istiqomah. Bagaimana cara bisa istiqomah? Ya diamalkan. Kita sudah punya zikir kalimat istiqomah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat istiqomah. La ilaha ini kan memiliki banyak nama. Kalimat thayyibah, kalimat taqwa, kalimat ikhlas, termasuk kalimat istiqomah. Kalau kita amalkan zikir la ilaha illallah ini Bapak Ibu, kita akan bisa istiqomah dalam segalanya. Makanya kan kalau umumnya umat Islam ketika sholat membaca surah Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, itu baru meratap, meminta, merengek-rengek.
supaya ditunjuki jalan yang lurus, siratal mustaqim. Biasa umumnya kan diterjemahkan jalan yang lurus, tetapi siratal mustaqim bisa dimaknai juga sirat itu jalan, al mustaqim orang yang istiqomah. Itu orang yang istiqomah. Maka alhamdulillah setelah kita mendapatkan talqin, kita sudah mendapatkan siratal mustaqim. Siapa orang yang istiqomah? Ya guru kita. Guru kita ini orang yang paling istiqomah. Karena beliau mengikuti gurunya mengikuti gurunya terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inilah siratal mustaqim. Dan kita sudah mendapatkan nikmat orang yang istiqomah. Alladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Nikmat apa? Bukan nikmat orang yang istiqomah itu bukan nikmat istri cantik, bukan nikmat harta yang banyak, bukan. Tapi nikmat zikir kalimat istiqomah kita sudah mendapatkan. Tinggal diamalkan. Kalau zikir yang sudah ditalqinkan diamalkan, kita akan mendapatkan yang namanya istiqomah. Sayyidina Ali karomullah pernah berkata, jadilah kamu penuntut istiqomah, jangan penuntut karomah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, jangan mencari karomah. Karena istiqomah ini karomah yang sangat besar. Istiqomah zikir, istiqomah ibadah, istiqomah dalam kebaikan. Karena kalau kita bisa istiqomah dalam kebaikan, Bapak Ibu, kita bisa istiqomah ibadah, istiqomah zikir, ya. Inilah yang namanya Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, dan Jannatul Firdaus. Ya. Kalau kita bisa istiqomah, jasad kita betah ketika ibadah, ketika berbuat baik, jasad kita betah. Inilah Jannatul Ma'wa. Nyawa kita tenang ketika beribadah, istiqomah kan? Inilah Jannatul Na'im. Rasa kita bunga ketika beribadah, ketika beramaliyah, ketika berbuat baik, rasa kita bunga. Inilah Jannatul Firdaus. Kalau kita menjadi orang-orang yang istiqomah jasadnya dibawa ibadah, betah, nyawanya dibawa ibadah, tenang, rasanya dibawa ibadah, bunga. Ini akan menular dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika jasad kita betah, nyawa kita tenang, rasa kita bunga ketika beramaliyah, maka di luar amalia dalam kehidupan sehari-hari ini akan terbawa. Sehingga di dalam menghadapi cuaca kehidupan selalu bahagia hati kita itu. Mau usahanya lagi maju atau mundur, apapun cuaca kehidupan, kita senantiasa menjadi orang-orang yang betah nyawa, betah jasad, ngenah nyawa, bunga rasa, selalu bahagia. Karena kita sudah menjadi orang yang istiqomah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita, jadilah orang yang istiqomah. Caranya bagaimana? Ya, zikir kalimat istiqomahnya diamalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir kalimat istiqomah. Kita tidak akan mendapatkan istiqomah kalau tidak mengamalkan zikir kalimat istiqomah. Kita sudah dikasih zikir kalimat istiqomah, diamalkan. Minimal selesai sholat 165. Kalau Bapak Ibu ingin cepat tembusnya, ya, ingin cepat tembusnya supaya apa? Supaya bisa merasa. Makanya kata guru agung kita, Bapak Ibu ya, zikir ini harus pertama dipaksa dulu. Dipaksa dulu. Karena kalau sudah dipaksa jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan bisa merasa nikmat. Karena al-zikru nikmatun azim. Zikir itu nikmat yang agung. Makanya pertama awalnya dipaksa dulu.
Habis sholat paling sedikit 165 Pak. Itu kalau nggak dipaksa juga lolos ini. Lepas, maksudnya bukan lolos lulus, lepas. Belum 165 sudah ditutup Sayyiduna. Harus dipaksa. Makanya kata guru kita, dalam beramalia termasuk dalam fikih, pertama harus dipaksa. Kita harus bisa maksa dulu, paksa supaya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka kita bisa merasakan nikmat. Kalau sudah nikmat, kita sudah istiqomah, Bapak Ibu, ya tadi ukuran kita, kebahagiaan kita tadi. Ketika kita bisa istiqomah dalam beramalia, sehingga menjadi orang-orang yang betah jasad, ngenah nyawa, bunga rasa bahagia. Adanya bahagia. Kebahagiaan ini akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat Nabi juga begitu. Para sahabat, coba sahabat Bilal itu. Ya, kalau kita sudah dari kecil sudah dengar sejarahnya tuh. Ditindis batu, ya tetap ahad ya. Karena beliau orang yang istiqomah dalam menghadapi cuaca kehidupan, tetap bahagia. Tapi sebenarnya itu hanya ujian saja. Semua orang-orang soleh itu Pak, awal-awalnya diuji, semuanya akan diuji. Karena dunia ini darul imtihan, tempatnya ujian. Tapi yakinlah, ujian itu hanya sementara. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kata guru kita, meskipun ayat ini diulang 2 kali, tapi ketahuilah yang namanya kesulitan itu hanya sekali, kemudahannya dua kali. Kemudian 2 kali. Ketika kita mengalami mundur, itu pasti akan maju. Itu. Makanya zikir kalimat istiqomah ini harus diamalkan supaya kita bisa istiqomah, bisa merasakan nikmat, sehingga bahagia. Ya. Dan ini gambaran kehidupan kita di akhirat nanti ya ini. Ketika kita sudah bisa merasa bahagia hidup kita di dunia, ini surga. Jadi surga itu jangan nunggu nanti. Kata guru agung kita, tidak akan surga nanti kalau tidak dibuat sekarang. Bapak Ibu mau masuk surga kan? Setiap orang pasti mau masuk surga. Kapan masuk surganya? Jangan nanti, sekarang masuk surga. Kenapa sekarang masuk surga? Ya sekarang ini ya nanti bagi hari kemarin. Kan begitu. Jangan harap nanti punya surga kalau tidak dibuat sekarang. Kalau kita sekarang sudah merasa bahagia, itulah surga. Alhamdulillah. Apalagi ini zikir khafi. Ini jannatul kubro, ini surga yang sangat besar. Makanya kata guru agung kita, kalau ingin selalu bahagia, maka harus selalu zikir. Bukan zikir terus, bukan. Kalau zikir terus kadang zikir, kadang tidak. Selalu zikir. Ini jannatul kubro, ini. Hidupkan terus zikir khafi kita. Zikir khafi. Begitu ingat hidupkan. Inilah alat istiqomah yang perlu diperhatikan tata caranya. Ini perlu sekali tata caranya, iramanya, gerakannya. Ini perlu dipelajari, Pak. Bapak Ibu nanti nonton sendiri di YouTube kan ada itu cara zikirnya Abah Jagat yang ketika manakib bagaimana. Dilihat, dipelajari supaya iramanya serasa irama dan gerakan ini menentukan ini supaya kita bisa nikmat. La ilaha illallah. Kalau sendiri begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kanan kiri kanan. Ini Isra ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah kita. Isra Mi'raj. Jalan menuju Allah itulah Isra Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. La ilaha ini Masjidil Haram. La ilaha haram illallah ini Aqsa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kalau sendiri iramanya begitu. Nanti kalau berjamaah agak sedikit berbeda karena saya rasakan kalau pakai irama untuk sendiri itu kurang bisa menarik jamaah.
Makanya kalau lagi sendiri dikirnya begitu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Irama dan gerakan kanan dan kiri. Jangan meremehkan gerakan al-barokah, al-harokah. Gerakan itu berkah, keberkahan terletak ada pada gerakan. Jangan meremehkan gerakan. La ilaha illallah. Sahabat Nabi itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan setelah habis subuh mereka zikir sampai isyraq itu seperti pohon yang ditiup angin. Artinya gerak. Jangan meremehkan gerakan zikir, Pak. Al-harokah al-barokah. Gerakan itu berkah, keberkahan zikir ada pada gerakan kanan kiri. La ilaha. Ini Isra ini. Haram, la ilaha ke kanan ini haram, illallah ini aqsa. Haram, halal, haram, aqsa. Mi'rajnya ketika zikir khauf. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran. Ketika kita sudah sadar, ketika khauf menunduk begini kan kita hidupkan. Ini kita berjumpa dengan Allah, Mi'raj. Makanya ketika sholat juga ini dihidupkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu juga mi'rajnya orang yang beriman. Bapak Ibu, semoga Allah istiqomahkan kita mengamalkan zikir kalimat istiqomah dengan tata cara yang benar dan juga iramanya diperhatikan, dipelajari terus irama dan gerakannya. Allah berkahi semuanya segala selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.